Gini deh, alat seperti ChatGPT ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa bikin Anda kelihatan pinter banget. Tapi di sisi lain, ia bisa bikin Anda benar-benar pinter. Anehnya, bagi sebagian orang, alat ini malah bikin mereka berhenti mikir kritis. Tapi buat yang lain, alat yang sama persis ini justru mengasah cara berpikir mereka jadi jauh lebih tajam. Nah, pertanyaannya kan jadi gini. Kalau semua orang punya akses ke alat yang sama, kok hasilnya bisa beda jauh? Inilah pertanyaan inti yang akan kita bedah bareng-bareng. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa masuk ke kelompok yang beneran jadi lebih pintar, bukan yang sekedar kelihatan pintar. Coba kita bedain. Ada orang yang kelihatannya pintar. Dia tahu banyak istilah keren, dapat jawaban instan dari AI, kelihatannya produktif banget. Tapi menjadi pintar yang sesungguhnya itu beda. Itu artinya mampu menyambungkan berbagai ide, membuat keputusan yang benar-benar matang, dan akhirnya menghasilkan kemajuan nyata. Dari luar sih mungkin mirip, tapi di dalamnya, wih, beda banget. Jadi, masalahnya itu sebenarnya bukan di teknologinya, tapi ada di kepala kita sendiri. Tanpa sadar, kita sering banget masuk ke jebakan psikologis yang namanya ilusi pemahaman. Apaan sih ilusi pemahaman itu? Gampangnya gini, ini tuh saat otak kita ketipu. Waktu kita sering banget lihat atau dengar sebuah informasi, misalnya dari ChatGPT, kita mulai ngerasa, udah tahulah atau udah ngerti. Padahal cuma mengenali sebuah konsep itu beda jauh sama benar-benar memahaminya secara mendalam. Dan AI, karena bikin semua serba gampang, justru bisa mempercepat ilusi ini. Jebakan ini prosesnya ada 3 langkah. Pertama, kita tuh dibanjiri informasi dari mana-mana. Kedua, perhatian kita jadi pecah. Dikit-dikit baca artikel, terus nonton video, terus nanya ke AI. Nah, hasil akhirnya, kita jadi familiar sama banyak hal, tapi nggak pernah benar-benar menguasainya. Kita tahu secuil tentang banyak hal, tapi nggak bisa ngejelasin hubungan antara satu ide dengan ide lainnya. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma soal teori doang. Dampaknya di dunia nyata itu bisa sangat merugikan, terutama dalam kerjaan dan pengambilan keputusan-keputusan penting. Coba bayangin deh seorang manajer, dia minta opsi strategi dari AI, terus langsung milih satu yang kelihatannya paling logis di layar. Keputusan diambil dalam hitungan menit. Cepet sih, tapi fondasinya rapuh banget karena strategi itu nggak pernah diuji sama realita unik di perusahaannya. Atau nih, seorang pendiri startup. Dia nyobain 5 ide bisnis berbeda dalam 3 bulan. Kenapa? Soalnya pas didiskusiin sama ChatGPT, semuanya kedengeran bagus. Hasilnya, nggak ada satupun yang dieksekusi dengan serius. Bisnisnya jadi mandek bukan karena kurang ide, tapi karena kebanyakan jawaban gampang yang bikin dia hilang fokus. Bahkan di dunia riset pun ini kejadian. Seorang peneliti bisa ngabisin waktu berminggu-minggu ngumpulin rangkuman jurnal dari AI. Tapi karena informasinya terlalu banyak dan gak terstruktur di kepalanya, dia jadi susah nemuin celah riset yang original. Akhirnya, dia milih topik yang aman-aman aja. Hasilnya, risetnya cepat kelar, tapi ya gitu-gitu aja, gak ada terobosan. Kita ambil contoh pribadi deh. Ada orang mau pindah karir, dapat daftar rekomendasi pekerjaan dari AI, dan langsung merasa tercerahkan. Tapi karena dia ngelewatin proses refleksi diri yang penting tentang apa sih yang sebenarnya dia mau dan dia bisa, informasi yang tadinya benar itu malah nuntun dia ke pilihan karir yang salah. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, pertanyaannya, terus solusinya gimana? Nah, kabar baiknya, solusinya ada. Kita cuma perlu mengubah cara kita memandang alat ini. Bukan lagi sebagai mesin penjawab, tapi sebagai mitra untuk berpikir. Nah, ini dia poin kuncinya. Alat itu cuma bakal memperkuat proses yang udah kita punya. Kalau cara mikir kita udah terstruktur dan kritis, AI bakal bikin itu 100 kali lebih tajam. Tapi sebaliknya, kalau cara mikir kita kacau, AI ya cuma akan nambahin kekacauan itu. Ini dia kerangka praktisnya. Jangan pernah berhenti setelah dapat jawaban pertama. Setelah AI ngasih rekomendasi, lanjutin dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Tanya, apa kelemahan dan resiko dari ide ini? Terus, minta AI buat ngasih argumen yang berlawanan. Bahkan, tantang sekalian, coba simulasiin apa yang bakal terjadi kalau strategi ini gagal total. Dengan cara begini, Anda nggak lagi cuma nerima informasi secara pasif. Anda jadi aktif menguji, menantang, dan maksa diri Anda buat paham lebih dalam. Prosesnya mungkin lebih lambat daripada sekedar copy-paste, tapi hasilnya adalah pemahaman yang benar-benar kokoh dan bisa diandalin. Baiklah, untuk menutup pembahasan kita kali ini, mari kita simpulkan semuanya jadi 3 aturan sederhana yang bisa langsung Anda terapkan. Aturan pertama, ini yang paling fundamental dan wajib banget kita ingat.
Ingat ini baik-baik ya. Kemudahan mendapatkan jawaban sering kita salah artikan sebagai pemahaman. Padahal, proses berpikir yang sesungguhnya, yaitu mencerna, menghubungkan, dan menguji ide, itu selalu butuh waktu. Jangan pernah tukar kedalaman dengan kecepatan. Aturan kedua, ini adalah tentang gimana teknologi berinteraksi dengan kebiasaan kita. Anggap aja AI itu sebuah amplifier. Dia nggak akan secara ajaib memperbaiki cara berpikir yang berantakan. Sebaliknya, dia bakal memperbesar kekacauan itu. Jadi, fokuslah untuk memperbaiki struktur berpikir Anda dulu, baru deh pakai AI untuk mengakselerasinya. Dan aturan ketiga, yang mungkin akan mendefinisikan kembali arti dari berpikir di era sekarang ini. Keunggulan di zaman sekarang itu bukan lagi tentang siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bisa berpikir lebih dalam. Berpikir itu bukan lagi soal ngoleksi informasi, tapi soal membangun sebuah struktur yang kokoh dari informasi tersebut. Tanpa proses itu, semua wawasan hebat ya cuma akan lewat begitu saja. Jadi sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Saat terakhir kali Anda pakai ChatGPT atau alat sejenisnya, apakah Anda memakainya untuk menantang asumsi dan memperdalam pemahaman? Atau Anda cuma memakainya untuk mendapatkan jawaban cepat? Jawabannya ada di diri Anda sendiri dan jawaban itu yang akan menentukan apakah alat ini sedang membuat Anda semakin tajam atau hanya semakin dangkal.